Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah, yang insya Allah dirahmati Allah, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melanjutkan masih ya menggambar grafik fungsi ya. Materi kita kemarin masih tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kemarin sudah kita membahas tentang fungsi kuadrat. Ada dua ya, fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat plus C. Dan yang keduanya itu yaitu Y sama dengan X kuadrat plus BX ya. Nah, kemarin kita sudah membuat grafiknya dan kita sudah buat kesimpulan dari grafiknya. Kemudian kita juga sudah membuat grafik dari X kuadrat plus BX ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari atau menggambar grafik fungsi yang seperti yang Pak bilang kemarin, yang lengkapnya ya. Oke, yang keempat ini sekarang ya. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Oke, grafik fungsi yang utuhnya, yang lengkapnya dari persamaan fungsi kuadrat ya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Oke. Kita langsung saja ya. Nah, pada grafik ini ya, terlihat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, A-nya tidak sama dengan 0, B-nya juga tidak sama dengan 0, dan C-nya juga tidak sama dengan 0 ya. Oke, ini. Oke, kita langsung saja membuat grafiknya. Di sini ada dua tabel atau dua persamaan fungsi kuadrat, dua fungsi kuadrat yang akan kita buatkan grafiknya. Yaitu yang pertama ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Dan yang keduanya itu adalah Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 8 ya. Nah, dua fungsi kuadrat ini yang akan kita buatkan grafik ya. Grafik yang pertama X kuadrat minus 2X minus 3. Kemudian grafik yang kedua yaitu minus X kuadrat plus 6X minus 8 ya. Oke, di sini X-nya dan di sini X, Y-nya. Nah, oke, sekarang kita langsung saja. Untuk fungsi kuadrat yang pertama, kita menggunakan X-nya itu dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita cari nilai Y-nya. X kuadrat minus 2X minus 3. Nah, ketika X-nya minus 2, bagaimana? Jadi minus 2 kuadrat minus 2 dikali minus 2 min 3. Berapa jadinya? Minus 2 kuadrat berapa? 4 ya. Minus 2 kali minus 2 berapa? 4 juga ya. 4 ditambah 4 adalah 8. 8 dikurang 3 5 ya. Jadi Y-nya itu 5. Maka X, Y-nya itu adalah minus 2,5 ya. Minus 2,5. Kemudian ketika X-nya minus 1.
Minus 1 kuadrat, minus 2, minus 1, minus 3. Berapakah Y-nya? Minus 1 kuadrat, yaitu 1. Ya, minus 2 kali minus 1, 2. 1 tambah 2, 3. Ya, 3 dikurang 3, 0. Ya, jadi X, Y-nya itu adalah minus 1, 0. Ya. 1,0. Nah, bagaimana kalau X-nya sama dengan 0? Berapa nilai Y-nya? Berarti 0 kuadrat minus 2 dikali 0 minus 3 sama dengan 0 kuadrat 0 minus 2 kali 0, 0. Ya, 0 kurangi 3 tetap minus 3. Ya, berarti X, Y-nya 0, minus 3. Nah, yang ketika X-nya 1. X-nya 1. Apa yang terjadi dengan ketika X-nya 1? X-nya 1 berarti 1 kuadrat minus 2 dikali 1 minus 3. Nah, berapakah dia? 1 kuadrat 1 minus 2 kali 1 minus 2. 1 dikurang 2 minus 1. Minus 1 ditambah minus 3 jadi minus 4. Ya. Berarti X, Y-nya itu 1, minus 4. Nah, kemudian ketika X-nya 2. Berarti 2 kuadrat minus 2 dikali 2 minus 3. Nah, berapakah ini? 2 kuadrat 4 minus 2 kali 2 4. Berarti 4 dikurang 4 0. 0 dikurangi 3 minus 3 ya. Minus 3. Jadi nilai X, Y-nya menjadi 2, minus 3 ya. 2, minus 3. 2, minus 3. Nah, kemudian ketika X-nya 3. X-nya 3. Berarti 3 kuadrat minus 2 dikali 3. Sorry ya, 2 dikali 3 min 3 sama dengan ya berapa? 3 kuadrat itu 9 minus 2 dikali 3 berarti minus 6. 9 minus 6 yaitu 3. 3 dikurang 3 0 ya, berarti bentuknya menjadi X, Y-nya 3,0. Nah, ketika X-nya 4, berarti 4 kuadrat min 2 dikali 4 minus 3. Berapa ini? 4 kuadrat yaitu 16. 16 dikurangi 2 kali 4 adalah 8. Berarti 16 kurang 8 berapa? Adalah 8. 8 kurang 3 berapa? 5 ya. Berarti X, Y-nya itu adalah 4,5. Oke, jadi itu untuk fungsi kuadrat yang pertama ya. X, Y-nya ya. Minus 2,5, minus 1,0, 0, minus 3, 1, minus 4, 2, minus 3, 3,0, 4,5 ya. Oke, sekarang untuk yang keduanya, fungsi kuadrat yang kedua ya, X di sini plus X, Y. X-nya itu yang untuk Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 8 itu X-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, 0 sampai 6. Oke.
Ketika X-nya 0, apa yang terjadi dengan Y-nya? Berarti minus 0 kuadrat plus 6 dikali 0 minus 8 sama dengan berapa ini? Berapa ini? Yaitu tetap minus 8 ya. Karena 0 kuadrat minus 0 kuadrat tetap 0 ditambah 6 kali 0 0 minus 8. 0 minus 8 yaitu minus 8. Jadinya 0, minus 8. Ketika X-nya 1 berarti 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 minus 8 sama dengan sama dengan berapa? 1 kuadrat 1 ditambah 6 kali 1 6 berarti 7 ya. 1 tambah 6 7, 7 dikurangi 8 minus 1 berarti 1, minus 1. Oh, sorry ya. Ini ada minusnya ya. Ini minus, ada minusnya. Bukan minus 1 ya. Yaitu minus berapa jadinya? Minus 1 kuadrat itu minus 1 kuadrat. Satunya dikuadratkan ya, bukan minusnya ya. 1 kuadrat baru diminuskan berarti minus 1 ditambah 6 jadi 5. 5 minus 8 yaitu minus 3. Jadi 1, minus 3. Kemudian yang ketika X-nya 2 berarti minus 2 kuadrat ditambah 6 dikali 2 minus 8. Berapa jadinya? Yaitu minus 2 kuadrat, 2 kuadrat minus berarti minus 4 ditambah 6 kali 2 12 berarti 8. 8 minus 8 0 ya. Berarti menjadi 2,0 ya. Oke, untuk X 3, 4, 5, 6 kalian jabarkan sendiri ya. Pak hanya langsung kasih tahu hasil akhirnya yaitu ketika X-nya 1, Y-nya I. Ketika X-nya 3, Y-nya itu 1 ya. Ketika X-nya 4, Y-nya itu 0 ya. Ketika X-nya 5, Y-nya itu minus 3. Ketika X-nya 6, Y-nya itu minus 8 ya. Nah, nanti kalian jabarkan sendiri ya. Yang ini kalian jabarkan sendiri kenapa bisa mendapatkan 1, 0, minus 3 dan minus 8 ya. Nanti Pak periksa nanti di buku catatannya itu harus udah ada penjabarannya sendiri ya. Oke, kemudian X, Y-nya berarti 3,1, kemudian 4,0, kemudian 5, minus 3, dan yang terakhir adalah 6, minus 8. 6, minus 8 ya. Jadi itu untuk kedua fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita buatkan grafiknya. Sekarang tinggal kita buatkan grafiknya. Langsung saja kita buatkan grafiknya. Oke. Nah, yang pertama grafik X kuadrat minus 2X minus 3. Nah, tadi berapa? Minus 2,5, minus 1,0. Yang ini ya. 0, minus 3, 1, minus 4, 2, minus 3, 3,0, 4,5 ya. Oke. Berarti minus 2,5. Di mana minus 2,5? Di sini ya. Berarti dia ke sebelah kiri ya X-nya. Minus 2,5.
Kemudian minus 1,0. X-nya minus 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Oke, kemudian 0, minus 3. X-nya 0, Y-nya minus 3. Berarti di sini. Di sini. X-nya 1, Y-nya minus 4. Berarti di sini. Di sini ya. Oke. Kemudian X-nya 2, Y-nya minus 3. Berarti di sini. Di sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Dan yang terakhir X-nya 4, Y-nya 5 ya. Oke, berarti tinggal kita tarik garisnya. Iya. Tinggal kita buatkan grafik parabolanya. Ya. Inilah grafik untuk apa ini? Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Ya, Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Yang pertama tadi ya, fungsi kuadrat yang pertama. Sekarang fungsi kuadrat yang keduanya bagaimana? Yang keduanya. Oke. Apa tadi anunya? 0, minus 8, 1, minus 3, kemudian 2,0, 3,1, 4,0, 5, minus 3, dan yang terakhir 6, minus 8 ya. Oke, kita lihat. Buatkan grafiknya ya. 0, minus 8 berarti X-nya 0, Y-nya minus 8. 1, 2, 3, 4. Wow, ini kurang ini. Oh iya sih. 4, 5, 6, 7, 8. Di sini berarti ya 0, minus 8. X-nya 0, Y-nya minus 8. Kemudian 1, minus 3. Berarti di sini ya. Minus 3. Kemudian 2,0. Berarti di sini. Kemudian 3,1 berarti di sini ya. Kemudian 4,0 berarti di sini. Kemudian berapa lagi? 5, minus 3 berarti di sini ya. Oke. Kemudian terakhir itu adalah 6, minus 8. Di sini ya. Oke, tinggal kita tarik garisnya. Kita hubungkan satu titik ke titik yang lain. Oke, jadi itu grafik untuk yang Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 8 ya. Oke, nah sekarang untuk grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu ada yang namanya sumbu simetris dan ada namanya titik puncak. Oke, jadi itu ya grafik kuadrat. Ada yang namanya sumbu simetris dan ada namanya titik puncak ya, titik potong. Dan ada juga yang namanya titik potong. Nah, kita coba untuk satu-satu ya. Kita lihat mana yang namanya titik puncak dan mana yang namanya titik potong. Nah, titik puncak itu
Titik puncak itu adalah yang titik ujung atau nilai Y-nya ya, nilai Y tertinggi maupun yang terendah. Ya, titik ujung dari parabola, grafik fungsinya atau grafik parabolanya ya, yang ini, dan untuk yang grafik itu, dan yang ini untuk grafik yang satunya lagi ya. Oke, jadi ini yang namanya titik puncak ya. Puncak ini juga ya. Oke, itu yang namanya titik puncak. Ya, yang titik puncak yaitu titik tertinggi atau terendah dari atau titik optimum dari masing-masing fungsi kuadrat ya, itu yang namanya titik puncak. Kemudian ada namanya apa lagi? Ada namanya titik potong. Nah, mana yang namanya titik potong? Nah, titik potong itu yang memotong sumbu Y ya. Nah, sumbu X yang memotong sumbu Y. Berarti yang ini pokoknya yang kena sumbu Y ya. Yang ini dan yang ini bawah ya. Oke, ini yang namanya apa? Titik potong ya. Nah, ini yang namanya titik potong. Yaitu yang memotong sumbu Y ya. Titik potong dengan sumbu Y. Oke, kemudian ada namanya sumbu simetris ya, sumbu simetris. Mana yang namanya sumbu simetris? Kita pakai warna apa ya? Warna hitam. Oke, sumbu simetris itu adalah yang membagi antara grafik parabola ini. Maksudnya ada, kita misalkan dia ada garis putus-putus ya. Oh, enggak kelihatan ya kalau hitam. Bentar ya. Nah, bagaimana kalau warna biru aja? Oke, ini ya garis putus-putus atau bisa juga kita gariskan. Nah, ini. Ini ya. Nah, garis biru-biru putus-putus ini. Ya, ini juga untuk yang grafik keduanya. Nah, ini garis putus-putus ini ya. Garis putus-putus ini. Garis putus-putus itu dinamakan sumbu simetri ya. Sumbu simetri yaitu yang membagi dua bagian sama besar untuk masing-masing grafik parabola atau grafik fungsi kuadrat tersebut ya. Oke, paham ya sampai sini mana yang dinamakan titik puncak, mana yang dinamakan titik potong, mana yang dinamakan sumbu simetris ya. Nah, titik puncak itu adalah titik optimum atau titik tertinggi atau titik terendah dari masing-masing grafik fungsi kuadrat ya. Kalau titik potong itu titik potong terhadap sumbu Y, yaitu yang memotong sumbu Y titik yang berada pada sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Kemudian kalau sumbu simetris itu yang membagi dua ya sama besar nih ya, kiri maupun kanannya dari grafik fungsi kuadrat ya, yang melewati titik tengah atau titik puncak masing-masing grafik ya. Oke, jadi itu ya grafik dari fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, yang pertama,
nilai B ya pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu menunjukkan letak koordinat ya, koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Simetri ya. Nah, titik puncak dan sumbu simetris ini nanti kita akan belajar lebih lanjut setelah materi ini ya. Setelah materi menggambar grafik fungsi, mungkin hari Senin besok ya. Kita akan belajar tentang titik puncak dan sumbu simetris. Nah, ada dua syarat nih ya. Ada dua kesimpulannya. Jika A lebih besar dari 0 ya. A lebih besar dari 0 berarti positif ya, yang positif. Berarti X kuadratnya itu positif ya. Nah, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu memiliki titik puncak minimum ya, memiliki titik puncak minimum. Nah, mana minimum? Yaitu paling rendah ya. Kita lihat nih contoh yang tadi. X kuadrat minus 2X minus 3 ya. Titik puncaknya yang paling bawah nih, yang putih, grafik putih ini. Titik puncaknya itu yang paling bawah nih. Berarti disebut juga titik puncak minimum ya. Yang Pak lingkarin biru itu ya. Yang putih lingkarin biru. Puncak. Kemudian jika A lebih kecil dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum ya. Jika A kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum ya. Seperti grafik yang ini. Titik hijau yang di lingkar biru ya. Maksimum paling tinggi ya. Oke, itu maksudnya. Nah, kemudian ini baru nilai B. Apa yang terjadi dengan nilai C? Bagaimana dengan nilai C? Nah, ini nilai C ya pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan ya. Menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y ya. Nah, yaitu pada koordinat 0,8 0,C. Nah, lihat nih contoh yang tadi ya. Nah, maksudnya nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu
Y, yaitu pada koordinat 0, C, contohnya yang tadi ya. Nah, grafik pertama. Nah, grafik pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Ya, C-nya itu adalah minus 3. C-nya itu adalah minus 3. Kemudian pada grafik yang kedua, Y sama dengan minus X kuadrat plus 6X minus 8 itu grafik nilai C-nya itu adalah minus 8. Ya, titik potongnya. Sekarang kita lihat grafik tadi. Kita sudah menentukan titik potongnya. Grafik pertama, titik potongnya berapa? Yaitu minus 3 nih. Titik putih di garis di lingkar merah. Ya, minus 3. Pada grafik yang kedua, tadi berapa C-nya? Minus 8 ya, maka titik potongnya ada di minus 8. Itu maksudnya nilai C-nya ya. Oke, jadi itu tentang grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, jadi itu cara kita menggambarkan grafiknya ya. Kemudian titik puncak, titik potong dan garis sumbu simetri itu nanti kita juga akan belajar setelah materi ini ya, untuk hari Senin nanti ya akan belajar tentang ini ya, tentang 3 itu, titik potong, titik puncak dan sumbu simetri ya. Nah, kemudian kita juga dapat kesimpulan. Nah, jika A lebih besar dari 0, maka titik puncaknya minimum, A lebih kecil dari 0, maka titik puncaknya maksimum ya. Nah, kemudian nilai C itu menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y ya. Nah, jadi itu maksudnya ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian yang bisa Pak sampaikan. Jangan lupa dicatat dan dipelajari ya. Nah, dicatat dan dipelajari. Catat pelan-pelan ya dan sambil dipelajari. Oke, untuk lebih paham di rumah Pak kasih PR. Ya, Pak kasih PR. Nah, yang A, buatkan grafik fungsi dari satu aja. Buatkan grafik fungsi dari A X kuadrat minus 2X minus 8 ya. X kuadrat minus 2X minus 8. Kemudian yang B-nya minus X kuadrat plus 2X plus 3. Ya. Nah, untuk nilai X-nya bebas. Kalian tentukan nilai X-nya. Ya, bisa mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, atau bisa juga mulai dari 0, 1, 2, 3. Ya, oke. Seterusnya, ya bisa kalian pilih sampai dia membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan dikumpulkan hari Senin ya, dikumpulkan hari Senin, dan hari Senin kita akan masuk materi baru, bukan lagi menggambar grafik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.